Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan introduction tentang lab activity Departemen Farmakologi tentang P-Drug Tropical Medicine. Jadi pedoman dalam pengobatan itu, dalam peresepan obat itu akan berbeda dari tingkat institusi, tingkat nasional sampai tingkat internasional. Dan itu pedoman itu pasti akan disusun berdasarkan bukti ilmiah dan konsensus para ahlinya yang dilihat dari epidemiologi penyakit di sana, dengan kondisi dari keuangan masyarakatnya dan sebagainya. P-drug atau personal drug atau obat pribadi adalah obat-obat yang telah dipilih untuk diresapkan secara teratur sehingga telah dikenal oleh dokter dengan baik, ya, dimana P-drug ini biasanya sudah disusun sehingga kita akan lebih mudah untuk menyiapkan atau meresepkan obat mana yang terbaik untuk seorang pasien. Tapi susunannya biasanya memang sudah ada konsensusnya gitu ya dari para ahli. P-drug atau personal drug adalah obat yang akhirnya menjadikan pilihan pertama untuk suatu indikasi, yang itu merupakan meliputi nama obat, bentuk sediaan obat, dosis dan lama pemakaian obat, ya. Dan itu berbeda-beda antar negara, institusi dan dokter tadi yang sudah disebutkan. Dan apabila sering digunakan maka akan semakin sering dan semakin dikenal gitu ya, khasiatnya, efek sampingnya, manfaatnya. Yang kita harus ingat bahwa terapi pada pasien itu akan berbeda dengan pasien yang lain. Jadi kita sebut dengan P-drug. Bagaimana step-step penyusunannya, pemilihannya? Yang pertama adalah kita divide the diagnosis, kita menetapkan diagnosis penyakit pada pasien itu. Lalu kita specify lagi apa yang mau kita objektif dari terapinya itu. Lalu make an inventory of effective group of drug, kita bikin inventory, tabel atau kelompok-kelompok dari obat yang dapat kita gunakan yang efektif. Lalu akhirnya memilih salah satu effective group according to the criteria, and then choose a pre-drug. Lalu akhirnya memilih satu obat yang paling sesuai pada pasien itu. Jadi langkah dalam memilih obat, menetapkan diagnosis, menetapkan tujuan pengobatannya kita apa, menyusun daftar kelompok obat yang efektif berdasarkan efikasi kemanjurannya. Yang keempat, memilih obat yang efektif berdasarkan kriteria. Apa kriterianya? Nanti kita akan mengenal, yaitu keamanan, ya. Pertama pastinya efikasi, kemanjuran. Lanjutnya ada keamanan atau safety, lalu ada suitability atau kecocokan, dan juga ada harga atau cost of treatment. Dari semua ini, 4 kelompok ini, kita akan memilih obat mana yang akan diberikan kepada pasien. Jadi peresepan obat itu yang kita kerjakan dalam berapa menit, dan akhirnya harus cepat diberikan kepada pasien melalui fase-fase ini. Makanya kita harus sering-sering berlatih ya untuk menetapkan dari diagnosisnya apa sampai menetapkan obatnya apa dan membuat dalam suatu peresepan. Ini sama tadi ya, diagnosisnya apa, kita pengen terapinya sebagai apa, lalu bikin suatu kelompok-kelompok, ya. Kelompoknya juga kita dibikin yang mana nih yang paling efektif gitu ya dari kelompok itu. Akhirnya kita pilih salah satu dari hasil 4 kriteria, yaitu efikasi, safety, suitability, dan cost, ya. Efikasi merupakan syarat utama memilih kelompok obat. Jadi kalau dia tidak manjur, tidak dapat diberikan pada pasien itu, misalnya dia penyebabnya adalah bakteri, maka kita harus memberikan obat antibakteri. Jadi efikasinya merupakan syarat utama, ya. Dan itu akan dipengaruhi oleh farmakodinamik dan farmakokinetik. Selanjutnya adalah safety atau
safety itu keamanan ya. Bagaimana suatu obat itu mempunyai efek samping atau efek toksik gitu ya. Sehingga apakah obat itu dapat diberikan kepada pasien kita ya. Jadi kita juga harus melihat keamanannya. Kalau emang dia bagus tuh, efikasinya manjur sekali gitu ya, tapi ternyata safety-nya nggak baik buat pasien itu, maka kita tidak dapat memberikannya. Nanti skornya jadi kecil sehingga kita tidak dapat memilihnya itu. Lalu ada suitability, kecocokan, berkaitan dengan pasien orang per orang. Jadi kondisi pasiennya, misalnya dia dalam keadaan yang hamil gitu ya, atau pada anak gitu ya, nggak bisa anak diberikan atau orang yang sudah tua gitu, atau anak diberikan yang dia harus minum teraturnya sampai pagi, siang, sore gitu ya. Bagusnya untuk anak-anak itu berikannya cuman mungkin pagi atau siang saja gitu ya. Atau misalnya disuntik, anak-anak kalau bisa jangan disuntik karena dia akan tidak nyaman disuntik gitu ya. Atau untuk misalnya ibu hamil tadi, dia dapat mempengaruhi dari kehamilannya gitu ya. Jadi kita lihat kaitannya, kecocokannya pada pasien tersebut. Lanjutnya adalah apakah ada komplikasi, misalnya dia punya penyakit misalnya hipertensi gitu ya, hipertensi, terus diberikan obat yang kaptopril yang mungkin efek sampingnya gitu ya, atau menyebabkan suatu kelainan batuk gitu ya. Jadi dia tidak cocok gitu ya kalau emang dia udah hipertensi dan dia juga gangguan di kandung kencingnya. Pada saat dia batuk-batuk, dia menyebabkan dia semakin sering berkemih ya gitu ya. Jadi tidak cocok pada pasien itu. Lalu ketersediaan obatnya, bagus obat itu tapi tidak ada di Indonesia gitu ya, atau sulit ditemukan di apotik, maka kita juga tidak bisa memaksakan pasien untuk memberi obat itu. Untuk bentuk sediaannya kan ada yang puyer. Pada anak bayi kita jangan memberikan tablet gitu ya, tapi memberikan puyer. Pada orang dewasa kita sudah dapat memberikan hampir semua bentuknya, jadi sesuai sama kebutuhannya dia. Atau misalnya obat jamur gitu, keputihan pada anak-anak remaja yang belum menikah, kita memberikannya per vaginal ya nggak boleh gitu ya. Jadi kita nggak cocok untuk pemberian itu gitu ya. Lalu terakhir adalah cost, harga dari keseluruhan pengobatan. Misalnya satu tabletnya Rp1.500 dikali 3 gitu ya, maka menjadi Rp1.500 dikali pengobatan 7 hari kali 7 lagi gitu. Jadi berapa jumlah seluruhnya. Itu nanti dibikin skornya sehingga mana yang paling cocok atau yang paling efektif buat pasien itu. Kita bisa lihat dari sosial ekonominya. Kalau emang sosial ekonominya ternyata dia rendah, kita tidak bisa memaksakan untuk memberikan yang harganya mahal seperti itu ya. Di sini jelaskan lagi suitability itu ada tidaknya penyakit lain, misalnya tadi ya, dia batuk pilek, terus batuk pilek dikasih obat yang malah menyebabkan gangguan. Jadi gangguan pada apanya nih, misalnya nih misalnya dia gangguan di pencernaannya, misalnya dia dikasih obat yang batuk pilek dengan mah gitu ya, misalnya dia semakin memperparah keadaan mahnya gitu ya. Terus usia, apakah bayi, anak, lansia, tidak dijelaskan ya. Keadaan khusus pada ibu hamil dan menyusui, apakah ada interaksi obat ya, misalnya obat antibiotik dengan vitamin ya dapat menurunkan efeknya. Misalnya gangguan fungsi organ, misalnya dia obat-obat ini dapat mengganggu di bagian gitu urinarianya, jadi dia berkemihnya menjadi semakin sering misalnya. Jadi itu harus diperhatikan bentuk sediaannya, frekuensi kepatuhan. Buat orang-orang yang sudah sepuh sekali, kalau bisa cuma sehari sekali atau sehari 2 kali, pagi aja misalnya. Kalau sampai sehari 4 kali, dia bisa lupa. Pada orang lansia, jadi juga mempengaruhi kepatuhannya. Ini pemilihan untuk di bagian
typical medicine ini kita mencoba diagnosisnya adalah demam tifoid. Ini adalah list dari antibiotik yang kita gunakan untuk penyakit demam tifoid, ya. Jadi ada yang dari ceftriaxone, azithromycin, ciprofloxacin, chloramphenicol, amoxicillin, ya. Ini obat-obatan yang dapat diberikan, ya, dengan dosisnya bagaimana. Pemberiannya ada yang IV untuk anak-anak, remaja gitu ya, dikasihkan IV kayaknya sebaiknya jangan gitu ya, dia tak bisa takut bisa sakit gitu ya. IV bisa dapat diberikan untuk orang-orang yang misalnya dia sudah perlu penanganan lebih lanjut dan di rumah sakit gitu ya, sehingga tidak terlalu sulit sering disuntik karena sudah diinfus misalnya gitu ya. Ini durasi pemberiannya. Hati-hati untuk yang multi drug resisten, berarti dia dapat resisten pemberiannya terhadap bakteri penyebabnya gitu ya. Oke, ini chloramphenicol. Dosisnya pada dewasa, pada anak. Obat yang kelebihannya adalah obat yang sering digunakan, murah, dapat diberi per oral. Pemberiannya bisa oral dan IV. Namun dia tidak dapat diberikan untuk yang leukositnya kurang dari 2000. Ya, makanya kalau udah depresi subsul tulang dan leukositnya rendah, maka tidak diberikan chloramphenicol. Ceftriaxone, ya, ceftriaxone itu pemberiannya IV. Dia cepat bagus gitu ya. Tapi ya sulit juga kalau kita pemberian pada anak-anak, kecuali kalau yang sudah di rumah sakit gitu ya. Terus ampicillin, amoxicillin untuk amal untuk ibu hamil. Jadi kalau ibu hamil berarti kita bisa menggunakan obat ini gitu ya, dan tidak mahal. Lalu ada cotrimoxazole juga. Ciprofloxacin untuk golongan quinolone, ada cipro gitu ya. Tapi cipro hati-hati, tidak pada anak tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang ya. Dan juga ada cefixim, aman nih untuk anak dan dewasa dan baik, efektif ya. Terus ini misalnya contohnya adalah anak Tino 15 tahun datang kepada rumah sakit karena udah demam 9 hari. Terus tidak ada yang penyakit serupa, sering jajan sembarangan, ayahnya karyawan, riwayat alergi obatnya positif nih, golongan penisilin alerginya positif. Jadi nggak boleh dikasih golongan penisilin ya. Dia gejala di sini menunjukkan bahwa dia adalah demam tifoid dengan leukositnya 3500. Ya, berarti kalau bisa tidak diberikan chloramphenicol ya. Ini ada harga obatnya dan frekuensi pemberiannya. Untuk harga obat nanti dikalikan. Ya, tugasnya memilih pidrak untuk pasien ini dengan diagnosis demam tifoid. Tujuannya adalah membunuh kuman dengan antibiotik dan memilih obat sesuai kriterianya. Efikasi kita bisa memilih, misalnya yang dapat diberikan adalah amoxicillin, cefixim, ciprofloxacin gitu ya, cotrimoxazole, tiafenicol, chloramphenicol. Kita diberikan skornya, efikasi. Misalnya dari amoxicillin, skornya berapa? Oh, skornya bagus kok, bisa 3 gitu ya. Tapi paling baik kok kayaknya saya ngasih cefixim atau cipro gitu ya. Secara manjur, secara efikasi dia manjur, bagus gitu ya. Tapi nanti pada saat nanti di safety, chloramphenicol, ciprofloxacin menjadi tidak baik karena kontraindikasi buat anak gitu ya. Jadi harus diingat kalau kita bicara tentang efikasi saja ya, manjur, tapi mana yang paling manjur antara ini? Misalnya adalah cefixim dan ciprofloxacin yang paling manjur 5 saya kasih. Ini amoxicillin cuma 3 misalnya. Yang lainnya chloramphenicol atau tiafenicol 4 lah gitu misalnya. Jadi safety-nya berbeda. Kalau safety berarti yang kemanjuran keamanannya. Kalau dia punya susum tulang, dia punya alergi seperti itu ya. Suitability nanti diisi skornya, cost-nya dikalikan semua berapa hari, berapa kali gitu ya. Lalu akhirnya totalnya seluruhnya ditulis skornya berapa. Akhirnya kita bisa menentukan mana yang paling manjur dan efektif pada pasien ini. Demikian prosesnya. Sesudah kita memilih antibiotik, dia menetapkan diagnosis, menetapkan kita perlu antibiotik, lalu kita bikin kriterianya apa aja antibiotiknya, kalau bikin macam-macam yaitu efikasi, safety, suitability dan cost, dijumlah seluruhnya, di skor mana yang paling tinggi itulah kita pakai. Oke? Selamat belajar. Nanti akan dibantu oleh instruksi masing-masing. Semoga bermanfaat.
dan buat kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.